wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa furuduhu sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Sama di takrib 6 juga. Niyatu fardi wudu'in inda ghasli wajhin, berniat melaksanakan fardu wudu ketika membasuh wajah. Wa ghaslu wajhihi, yang kedua membasuh wajahnya. Wa huwa ma baina manabiti ra'sihi, wajah itu apa? Yaitu antara manabit, tempat tumbuhnya, ra'sihi, rambut. Wa muntaha lahyaihi, dan berakhir pada dagunya di sini. Wa ma baina udhunaihi, dan apa yang ada di antara dua telinga. Wa ghaslu yadayhi bi kulli mirfaqin, dan membasuh kedua tangannya dengan sikunya. Wa mashu ba'di ra'sihi, kemudian membasuh sebahagian kepalanya. Wa ghaslu rijlaihi, itu yang kelima, membasuh kedua kakinya. Wa tartibun, dan tertib. Nah, sampai situ. Itu matannya. Itu kitab Qurratu Ain bi Muhimmatiddin. Adapun syarahnya, yakni kitab Fathul Mu'in. Faslun fi faraidil wudu, pasal yang membahas fardu-fardu wudu. Furuduhu sittatun, fardunya ada 6. Ahaduha, yang pertama, niyatu wudu'in au adain, niat berwudu atau ada. Fardi wudu'in au raf'i hadasin li ghairi daimi hadasin, atau berniat mengangkat, raf'i kan mengangkat, atau menghilangkan hadas bagi orang yang tidak terus-menerus dalam keadaan berhadas. Hatta fil wudu'il mujaddadi, hingga dalam wudu yang sifatnya itu mujaddad, memperbaharui wudu, tajdidul wudu. Au taharati anhu, atau taharah darinya. Au taharati li nahwis salati, atau bertaharah agar dibolehkan salat. Mimma la yubahu illa inda ghasli mimma la yubahu illa bil wudu'i, ya, dari apa-apa yang tidak diperbolehkan kecuali dengan berwudu. Awis tabahati muqtaqirin ila wudu'in, atau sesuatu yang dibolehkan, istabahati, juga istibah, ya, istibahati muftaqirin, ya, sesuatu yang dibolehkan yang bergantung, berhajat, memerlukan, muftaqirin ila wudu'in, pada wudu. Kas salati, seperti salat. Wa mashil mushafi, menyentuh Quran. Wala takfi niyatus tibahati ma yundabu lahul wudu'u, dan tidak cukup, la takfi niyatu, niat istibahati, niat dibolehkannya, ma yundabu lahul wudu', sesuatu yang disunnahkan baginya untuk berwudu. Ka qiraatil qur'ani awil hadisi, seperti membaca Al-Qur'an atau membaca hadis. Wa kadukhuli masjidin wa ziyarati qabrin, dan seperti masuk dalam masjid dan seperti ziarah kubur. Wal aslu fi wujubin niyati, dan dalil wajibnya niat, khobaru, adalah hadis innamal a'malu bin niyati, hanyalah amal itu bergantung kepada niatnya. Ai innama sihhatuha, yaitu hanyalah sahnya amal, la kamaluha, bukan sekedar kesempurnaan amal. Nah, inilah rukun wudu yang pertama, niat. Dan niat itu muqtarinan bil fi'li, bersamaan dengan perbuatan.
Makanya tadi disebut inda ghasli wajhin, ketika membasuh wajah. Niat itu tidak sah kalau sebelum membasuh wajah. Perhatikan, belum basuh wajah sudah niat nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardalillahi ta'ala, hati gitu juga ajar basuh wajah, itu tidak muqtarinan bil fi'li, ada sah wudunya. Kalau lafaz niat sebelum basuh wajah sunnah untuk menguatkan di hati, itu sebelum basuh wajah tidak apa-apa, benyaring nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Tapi begitu basuh wajah, hadirkan sengaja wudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Atau sambil basuh sambil nawaitul wudu, kada apa-apa, sambil lafaz niat, hati juga menghadirkan, karena yang penting tuh hati. Jadi lafaz itu bisa sebelum membasuh wajah, tapi kalau yang di hati itu ketika inda ghasli wajhin. Dan niat itu yang dalam hati bisa saja bersamaan dengan ketika melafadzkan, gitu. Sambil melafadzkan, hati sambil menghadirkan, boleh juga. Jelas ini? Jelas? Nah, adapun niat itu bagi yang sehat, normal, tidak salisul baul, tidak keluar terus banyu kami, niatnya raf'ul hadas. Tapi kalau orang yang terusan keluar air kencing, maka bukan raf'ul hadas niatnya. Jadi bagi yang keluar terus air, bukan niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Tapi nanti dirinci sesuai dengan amal yang dia mau kerjakan apa. Kalau dia hendak sholat, berarti nawaitul wudu'a listibahatis sholah fardhu lillahi ta'ala. Niatku berwudu untuk dibolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah itulah. Jadi kalau ada kai kah ini kah, kami tarusidin sudah pakai popok. Nah niat wudunya gitu. Padahal kan niat wudu kai ini harusnya kayak ini, bukan li rafil hadas. Karena kenyataannya hadasnya terus keluar. Paham Tom? Hingga wudu mutajaddad atau tajdidul wudu pun harus niat. Apa tajdidul wudu itu? Maghrib sudah wudu, i'tikaf di masjid sampai isya masih ada wudu, hendak wudu lagi. Nah itu tajdidul wudu. Apa niatnya? Minimal nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Jadi tetap harus ada niat. Bukan rafal hadas, hadasnya sudah kada ada, masih ada wudu. Itulah termasuk membaca adalah menyentuh Quran, seperti salat adalah kas salati wa mashil mushaf, menyentuh mushaf. Jadi menyentuh mushaf itu harus ada wudu. Karena kata Nabi la massuhu illa tahirun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Lain hal kalau misalnya ada orang menemukan Quran di jalan raya, mau menghadangi bodoh, sawat lincai-lincai Quran, nah itu darurat, boleh diambil segera untuk menyelamatkan Quran. Tapi kalau dalam keadaan normal, Qurannya di masjid, hendak mengikuti Quran, baca Quran, wudu dulu. La yamassuhu illa tahirun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Itu hadis di Quran, la yamassuhu illal harun. Kemudian tidak cukup niat membolehkan kalau itu sesuatu yang disunnahkan wudu. Jadi niatnya bukan nawaitul wudu al-istibahati qiraatil Quran. Nah, tapi memang harus raf'al hadas, nawaitul wudu li raf'il hadas, untuk orang yang hendak membaca Quran. Ini sunnah membaca Quran itu dalam keadaan berwudu. Kalau tidak wudu, boleh tidak baca Quran? Boleh.
Di At-Tibyan sudah dibahas, ya kan? Boleh baca Quran tanpa wudu, tanpa menyentuh. Nah, ini harus dibedakan mashul mushaf dengan qiraatul Quran. Qiraatul Quran antum tuh yang sudah hafal lalu baca Quran murajaah. Boleh tidak wudu? Tidak wudu. Wah, boleh. Tapi sunnah berwudu. Nah, kalau ada hadas, bukan orang yang salisul baul, ya daimu hadas tadi. Maka niatnya apa? Nawaitul wudu'a li rafil hadas. Bukan nawaitul wudu'a li istibahati qiraatil Quran. Nah, ini masalah niat. Karena kalau dia membaca lafaz atau menghadirkan di hati dari istibahati qiraatul Quran sementara dia ada hadas, berarti hadasnya belum terangkat. Nah, jadi niat wudunya begitu tadi. Atau baca hadis itu sunnah. Wudunya tetap seperti nawaitul wudu'a li rafil hadas. Begitu pula masuk masjid. Nah, masuk masjid itu sunnah. Hukum masuk masjid dalam keadaan suci. Wa ziyarati qabrin, ziarah kubur. Maka niatnya nawaitul wudu'a li rafil hadas, bukan nawaitu wudu'a li istibahati dukhulil masjid. Nawaitul wudu'a istibahati ziyarati qabrin. Bukan begitu. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Jadi dalam kitab sini ya, Al-Mukhtar mengutip pendapatnya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, disebutkan innamal a'malu binniyat itu hadis tentang mizanu a'malil batin, timbangan amal batin. Sedangkan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun itu hadis yang menjadi timbangan amal zahir. Dan kita itu zahiran dan batinan. Zahirnya sesuai dengan syariat, batinnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, itu. Tentang batin itu innamal a'malu binniyat. Makanya di kitab Al-Wafi Syarah Arba'in karangan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dikutip qaulnya Imam Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan din itu dua, zahir batin, dan batinnya itu hadis ini. Jadi mempelajari hadis innamal a'malu binniyat itu mempelajari nisfuddin, separuh dari agama. Dan innamal a'malu ini innama sihhatuha. Nah, itu pandangan mazhab Syafi'i. Maksudnya sahnya amal itu bergantung pada niat. Berbeda dengan mazhab Hanafi, mereka berpendapat la kamaluha. Jadi innamal a'malu itu maksudnya hanyalah amal itu sempurna bergantung pada niatnya. Itu kalau pandangan mazhab Hanafi. Mazhab apa tadi? Mus'ab? Mazhab apa? Hanafi. Maka dalam mazhab Hanafi niat itu bukan rukun. Dalam mazhab Hanafi hanya ada 4 rukun. Yang pertama rukunnya ghuslul wajhi, membasuh wajah, langsung basuh wajah. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala itu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'sikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi langsung ghuslul wajhi, itu mazhab Hanafi. Niat ini tidak masuk sebagai rukun. Wa yajibu qarnuha inda awali ghusli juz'in min wajhin. Dan wajib membersamainya. Qarnuha, membersamai niat tadi inda awali ghusli, ketika awal membasuh juz'in, bagian min wajhin, dari wajah. Falau qaranaha bi athnaihi kafa. Kalau dia menghadirkan niat itu di pertengahan membasuh wajah, cukup. Ya, jadi afdalnya itu ketika air sampai ke dahi, hadir niat sampai ke dahi, lalu ke bagian tubuh wajah yang lain sampai niat. Nah, kalau ternyata pas dahi lewat belum hadir niat, lalu ke pipi, nah itu namanya asna'ihi tadi. Lalu menghadirkan niat, kafa, cukup. Yang tidak boleh itu kalau belum dibasuh sudah niat, atau selesai membasuh baru niat. Itu tidak muqtarinan bil fi'li.
Wa wajaba i'adatu ghasli ma sabaqaha, dan wajib i'adah, ya, mengulang membasuh ma sabaqaha, yang didahulunya tadi. Artinya misalkan karena pertengahan basuh pipi baru hadir niat, nah dahi belum, nah maka bagian dahi itu wajib untuk dibasuh. Wala yakfi qarnuha bima qablahu haitsu lam yastashibha ila ghasli syai'in minhu. Tidak cukup membersamainya bima qablahu, ya, dengan sebelum membasuh wajah. Haitsu, ya, di mana lam yastashib itu berarti tidak membersamai. Yastashib, ya, sahabah itu kan orang yang selalu bersama. Ila ghasli syai'in minhu, ya, dengan membasuh sesuatu darinya. Wa maqaranaha wa awwaluhu, dan apa yang membersamainya itulah yang awalnya. Fatafutu sunnatul matmadati inin ghasala ma'ahu syai'un minal wajhi. Maka berlalulah sunnah matmadah, berkumur-kumur, jika dia membasuh ma'aha bersamanya syai'un, sesuatu minal wajhi, ka humrati syafah, seperti bibir yang berwarna merah, maksudnya bibir yang merah. Jadi di situ misalkan dibasuh ba'da niyah, setelah niat. Fal aula, maka yang utama, ayu farriqan niyata, yang utama adalah memecah-mecah atau membagi-bagi niat, bi ayyan wa inda kulli min ghaslil kafain wal matmadati wal istinsyaqi sunnatal wudu'i. Jadi dianjurkan, aula di sini yang utama, membedakan niat antara niat fardu wudu dengan niat sunnah wudu. Kecuali antum tidak mengerjakan sunnah wudu, langsung banyu wajah, nah itu nawaitul wudu li rafil hadas. Tapi kalau antum berniat dan menggawe basuh tangan, habis basuh kumur-kumur, habis kumur-kumur istinsyak, kumur-kumur matmadah, lalu istinsyak, kan itu sunnah, itu hukumnya sunnah. Tentang istinsyak dengan matmadah itu ada dua cara. Ada yang satu ambilan kumur-kumur sekaligus istinsyak, ya, kalau bisa begitu kerjakan itu. Kalau yang kedua, cara kedua, kumur-kumur khusus, dibuang banyunya, ambil lagi banyu, istinsyak khusus, boleh kedua-duanya dengan dua cara itu. Nah itu sunnah. Sementara sunnah itu juga ibadah. Kumur-kumur itu ibadah, istinsyak itu ibadah, cuci tangan itu ibadah. Kalau kita nawaitul wudu'anya ketika basuh wajah, nah ibadah yang sunnah tadi itu tidak disertai niat, kan begitu maksudnya. Maka fa'aula, yang utama itu membedakan niat. Artinya ketika basuh tangan, hadirkan niat, nawaitu ada'a sunnanil wudu', misalkan gitu. Niatku mengadakan sunnah-sunnah wudu'. Ada kan menunaikan, kalau artinya adalah hari apa itu kita bahas ketika bahas tafsir itu kan. Adaan itu artinya menunaikan. Jadi nawaitu ada'a sunnanil wudu', sengajaku menunaikan sunnah-sunnah wudu'. Jadi waktu tangan dibasuh, habis itu matmadah, habis itu istinsyak, itu niatnya tadi itu. Ya, paling gampang itu tadi, sengajaku melaksanakan sunnah-sunnah wudu'. Nah, baru ketika basuh wajah, baru nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar. Fardalillahi ta'ala. Thumma fardal wudu' inda ghaslil wajhi. Nah itu baru menghadirkan niat fardu wudu' ketika membasuh wajah. Hatta la tafutahu fadilatus tishabin niyati min awwalihi. Itu supaya apa? Supaya tidak faut, tidak berlalu, hatta latafuta berlalu, keutamaan membersamai niat dari awalnya, ya, dari awal sunnah-sunnah wudu. Wa fadilatul matmadati, dan keutamaan berkumur, wal istinsyaqi
ma'an ghisali humratis syafah, bersamaan dengan membasuh bibir. Wa tsaniha, yang kedua, ghaslu zahiri wajhi lil ayah, membasuh zahir, bagian luar wajah, berdasarkan ayat faghsilu wujuhakum, basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian. Suratul Maidah ayat 6. Wa huwa tulan, apa itu wajah tulan? Vertikal. Apa vertikal? Ma baina manabiti sya'rin, apa yang ada di antara tempat tumbuhnya rambut, sya'ri ra'sihi, rambutnya ghaliban umumnya, wa tahta, dan bawah, muntaha lahyaihi bi fathil lam, dengan memfathahkan huruf lam, bukan lihyah. Kalau lihyah itu bulu ini, jenggot, janggut. Ini rambut. Nah, itu namanya lihyah. Kalau lahyah, ini kan lahyah. Ya, lahyun itu dagunya, yang kulitnya. Nah, pertemuan dua rahang. Nah, ini rahang. Nah, ini rahang, ketemunya di sini. Nah, di sini. Jadi sampai sini aja. Ya, Ustaz. Sampai sini aja sebujurannya. Nah, tapi kalau dibasuh sampai sini ya enggak apa-apa, lebih bagus. Menerapkan kaidah malaitimul wajib ila bifawa. Itulah ta'riful wajhi. Maka sebenarnya banat ini lebih amannya kerudungnya itu dimajukan. Meskipun ada khilaf. Ya, ada khilaf, ada yang berpendapat kalau ikut mazhab Hanafi di bawah sini masih bagian wajah. Tapi kalau kita lihat ta'riful wajhi ya inda Syafi'iyah itu sampai sini. Makanya lihat ya, ada akhwat-akhwat yang kerudungnya kan dimajukan. Ya kan? Ada kan? Nah, itu dasarnya itu. Dasarnya mengambil kepada ta'riful wajhi, definisi wajah. Tentu itu lebih aman. Ini ikhtilafnya tentang ta'riful wajhi, bahwa wajah itu bukan aurat, itu mayoritas ulama mengatakan bukan aurat. Kan ketika lewat Asma binti Abu Bakar, bajunya tipis, lalu Nabi menegur, ya Asma, wahai Asma, innal jariyata, sungguhnya perempuan, idza hadat, jika dia telah haid, lam yasluh minha, maka tidak boleh nampak, tidak layak nampak darinya, illa hadza wa hadza. Jadi Rasul menunjuk kepada wajah dan tangan, hadza wa hadza. Jadi wajah itu bukan aurat, itu pendapat mayoritas ulama. Hanya sedikit ulama yang mengatakan wajah itu aurat. Tapi mazhab Syafi'i juga ada yang berpendapat wajah itu aurat. Nah, tapi di Takrirat Sadidah ada juga yang berpendapat kalau zaman sekarang dah tidak apa-apa gitu wajah. Karena Nabi mengatakan tadi ila hadza wa hadza. Artinya wajah itu sendiri bukan aurat. Nah, berbeda dengan istri-istri Nabi, itu memang wajib mereka menggunakan niqab atau cadar. Jadi sebenarnya banat itu tidak wajib pakai burqa atau niqab atau cadar. Ya, tapi kalau ada yang memasang, kita tidak melarang. Kan mubah. Mubah itu hendak dikerjakan silahkan, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Ya, la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Memang ada yang berpendapat wajib di antara harakah Islamiyah, misalkan Salafi. Ya, ikhwah kita di Salafi itu mewajibkan. Ya, tapi kita mengambil pendapat bahwa wajah itu bukan aurat dan tidak wajib ditutup. Jadi muntaha lahyaihi bi fathil lam, bahwa minal wajhi, dan itu termasuk bagian dari wajah. Duna ma tahtahu, tidak yang di bawahnya, yang sini tadi. Ya. Lalu wasya'rin nabiti ala ma tahtahu, dan juga rambut yang tumbuh di atasnya, di atas wajah tadi. Wa ardon, jadi tulan, wa ardon, ardonnya horizontal, ya, bisa juga maknanya lebar gitu kan, melebar. Jadi tutulan itu panjang, jadi panjang lebar. Jadi panjangnya dan lebar.
ma baina udhunaini, yaitu di antara dua telinga, sini sampai sini. Wa yajibu ghuslu sya'ril wajhi, kemudian wajib juga membasuh rambut yang ada di wajah. Apa saja? Min hudbin, bulu mata, ini wajib dibasuh. Berarti aneh ada bulu mata lah. Nah, kalau ada bulu mata tuyul. Tuyul tuh lingis perataan. Sengat kededa, jenggot kededa, bulu mata kededa. Nah, jadi antara mitos kalau hendak melihat tuyul aja dilarap bulu mata. Mitos. Wa hajibin, alis, bulu mata itu inilah yang ini. Nah, hajibin, alis, nah itu di atasnya bulu mata yang tadi kita bahas, yang mencabut bulu mata, ya kan? La'ana Rasul, mentato, minta ditato, mencabut bulu mata, minta dicabut bulu mata. Wa syaribin, kumis, bagi yang berkumis, santri banin yang ada yang berkumisnya. Wa anfaqatin, kumis bawah ini yang ini. Ya, ini sunnah di haragu sebagaimana jenggot. Nah, makanya kita potong tapi enggak kita potong habis. Yang ini Ustaz. Kumis bawah. Kumis atas. Ada kumisnya cuma per minggu dipotong, setiap Jumat dipotong. Kada bagus kumis. Ulun ya, kumis kada bagus. Kalau berjenggot bagus saja. Kalau kumis kada. Nah, kalau kumis itu pun tidak harus dipotong bersih, dipotong sebagian boleh. Walihyatin, nah itu jenggot. Nah, ini jenggot. Bulu yang tumbuh di daerah lahyah tadi, lahyun. Wahiyya ma nabata ala dzaqani. Nah, itu lihyah itu adalah apa yang tumbuh, ya rambut yang tumbuh di dzaqan, di dagu. Lakian itu pang biasanya bibinian kada ada. Bibinian berjenggot bukahan. Buka pang burqa aja, mau dibukasnya berjenggot. Ya makanya ada pesan salah satu ustadz itu ya. Ya, jadi kalau kajian muslimah sesama muslimah nggak usah pakai burqa begini. Muslimah semua. Jangan-jangan kalau dibuka berkumis dia. Gitu. Beliau ngomong gitu. Kalau ini enggak ya. Pengajian umum bubahan muslimah kok berjenggot, kok pakai burqa. Nah itu kalau kajian khusus muslimah, ustazahnya penceramahnya muslimah, ya ustazah pakai burqa kan itu wajah itu katakan aurat, misalkan aurat terhadap laki-laki bukan terhadap sesama perempuan. Ya dibuka lah. Ya, yang ada ya kalau khusus kayak tadi malam kajian dengan umat banat semua dibuka burqanya. Jadi sampai ada guyonan Ustaz itu madahkan Gusia berkumisnya aja. Sekalinya laki-laki nyamar masuk ke majelis perempuan. Ada kejadian memang. Kejadian nyata itu. Wa huwa mujtama'ul lahyaini. Ya tadi dzaqan itu apa? Yaitu mujtama', tempat bertemunya lahyaini. Dagu tadi itu. Wa idharin, jambang. Jadi ketemu. Nah, lalu wa idharin, maksudnya idharin itu atap ke hudbin adalah jambang. Jabis, orang Banjar itu jabis, jabis. Itu bulu yang tumbuh dari bawah telinga sampai ke dakon. Nah, ini jabis. Orang Arab biasanya banyak tuh ya. Wa huwa manabata 'alal 'azmil muhadhi lil uzun. Nah itu. Apa itu idar? Yaitu rambut yang tumbuh di atas azmi tulang, muhadhi yang sejajar lil uzun dengan telinga. Wa aridin, ya wa aridin dan ke bawah. Wa huwa man hatta anhu ilal lihyah. Yaitu yang turun sampai ke lihyah, itu dari bawah telinga sampai ke sini. Itu namanya
Idharun, jambang. Tuh, apa bahasa Banjarnya tadi? Jabis. Nah, jabis. Wa minal wajhi, termasuk juga wajah, humratus syafatain. Humrah itu merah, syafatain itu bibir. Ya bibir merah kada kah? Artinya bibir. Wa maudhi'ul ghamami, dan juga maudhi' ya. Kening bagian atas ghamam. Wa huwa manabata alaihi sya'ru. Nah, itu ghamam itu adalah tempat tumbuhnya rambut minal jabhah, dari jabhah. Jabhah itu kan kening, dahi itu jabhah. Dan jabhah itu wajib terkena lantai ketika sujud. Makanya hati-hati santri. Berkopiah bujur-bujur. Mau kopiah sembahyang. Apa? Atau ada juga kayak nih rambutnya panjang, akhirnya menutup dahi. Ya sama juga kata saya. Berkopiah tapi sekedar mandak di sini. Sembahyang rambutnya panjang menutupi dahi. Bujur-bujur. Kayak Ustaz Rahmat tuh nama anak kopiah, bunga selesai. Nah, ya lah. Ya kalau Ustaz. Itu contoh Ustaz Rahmat. Oke, itu anda kopiah supaya terlihat jabhahnya. Duna mahalli tahdhifi alal asahi. Ya. Bukan tempat tahdhib, ya, mahalli tempat tahdhib, membersihkan rambut al asah. Wa huwa, yaitu keterangannya mana bata alaihi sya'ru al khafifu baina ibtida'il idhari wan naz'ati, yaitu tempat tumbuhnya rambut yang tipis di antara ibtida, ya awal idhar tadi ya jambang ke daerah sini sampai naz'ah. Naz'ah itu daerah jambul. Nah, jambul itu kan sini tempat rambut yang paling muka. Nah, biasanya kan menyisir jambul. Nah, jambul itu di muka. Atau kalau ada tokoh di Marvel itu Superman, nah itu jambulnya kan melilit gini kayak huruf S, nah, kan iyalah S pokoknya ada lah, itu jambul sampai situ. Jadi daerah yang ada rambut tipis daerah sini tuh, dari telinga sampai ke sini. Wahuma bayadani yaktanifani an-nasiyah, ya keduanya itu adalah bayadani, ya kulit di belakang telinga, itu maksudnya di sini, dari sini ya sampai ke nasiyah. Nasiyah itu ubun-ubun. Nah, ini daerah yang bukan wajah, ini daerah bukan wajah, tidak wajib dibasuh sih. Wa maudhi'is salahi, nah juga bukan termasuk wajah, itu maudhi'is salah, tempat sulah. Sholah aja. Maudhi'is sholah, tempat botak. Biasanya orang botak itu kan di muka. Ini rambut muka ini hilang dahulu. Ini sudah mulai hilangan. Makanya kayak M. Nah, di sini mulai rontok sudah. Ini sudah mulai renggang-renggang. Kebanyakan mikir. Jadi mulai hilangan. Jadi keluarga kami memang keluarga botak. Ayo kopiah supaya kada kelihatan botak. Nah, jadi kalau sini botak, meskipun tidak ada rambut, itu bukan bagian wajah, gitu nah. Kalau kena antum takoni, Ustaz, kalau ini botak saya ini sudah, ini wajib dibasuh lah, kada. Nah, kalau dibasuh bang, ya kada apa-apa. Tapi kalau kada dibasuh, ya kada apa-apa. Jadi di mana tempat normalnya tumbuh rambut, nah gitu aja gampangnya. Nah, antum nih mumpung masih muda, ya cek mana batasnya. Wa huwa ma bainahuma, yaitu apa yang ada di antara keduanya, idzan hasara anhu sya'ru, yaitu jika inhasara, berkurang, rontok, segamanya rontok rambut. Wa yusannu ghuslu kulli ma qila innahu laysa minal wajhi. Nah, tapi sunnah
sunnah membasuh setiap apa yang disebut tadi meskipun dia bukan bagian dari wajah. Jadi meskipun ini botak sidin separuh misalkan, basuh aja. Sunnah dibacakan. Wa yajibu ghuslu zahiri wa batini kulli minasy'uri as-sabiqati wa in kathufa. Wajib membasuh zahir bagian luar, wa batini dan bagian dalam, kullin setiap minasy'ur dari rambut as-sabiqah yang disebutkan tadi, wa in kathufa meskipun itu tebal. Maksudnya apa? Rambut-rambutnya disebut mulai dari rambut mata, rambut alis, rambut kumis atas, rambut kumis bawah, ya rambut yang tumbuh di bagian depan dari lahyah ini alahyun, kemudian jambang tadi. Nah, ini wajib dibasuh. Linidratil kasyafati fiha, ya karena nudrah langka itu jarang, apalagi ya alis, bulu mata itu biasanya jarang, dan kalau dibasuh masuk aja banyak ke basyarah, ke kulitnya. La batini kathifi lihyatin wa aridin, tapi kalau untuk jenggot itu tidak wajib bagian dalamnya, cukup bagian luar. Jika jenggotnya itu kathif itu tebal. Wal kathib, tebal itu apa ukurannya? Dobitnya apa? Patokannya apa? Itu malam tural basyaratu min khilalihi. Apa yang tidak nampak, tidak terlihat basyarah kulitnya, min khilalihi di antaranya fi majlisi takhattufi urfan, pada majlis takhattub, majlis orang bepanderan tentang ngobrol. Nah, kalau lebih jelasnya itu di kitab At-Taqriratus Sadidah disebutkan 1,5 meter. Nah, kayak ulun non syamil kurang lebih 1,5 meter. Mil, syamil. Kelihatan lah kulit di bawah jenggotnya. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak ada kulitnya? Kelihatan. Nah, berarti bukan kathif. Nah, kalau bukan kathif berarti wajib dibasuh kulitnya. Kulitnya harus masuk banyunya harus masuk ke sini, ke kulit. Jelas lah. Nah, kalau Najmi Bang melihatlah kulitnya nih. Oh, masih hawas berarti mata. Berarti bagus pandangan. Wa yajibu ghuslu ma yatahaqqaqu ghuslu jami'ihi illa bi ghaslihi. Dan wajib membasuh apa yang tidak terwujud, tidak tercapai pembasuhan seluruhnya kecuali dengan membasuhnya. Li'anna ma la yatimul wajibu illa bi wajibun. Karena tidak sempurna sesuatu itu dengan satu kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib. Maksudnya apa? Ya tadi, misalkan ada batasnya sini misalkan lah. Nah, lalu supaya terwujud sampai di sini basuh ya, sampai ke pangkal rambut sini kada Bapak. Sini batasnya sampai telinga. Nah, supaya kada khawatir bagian yang sedikit ini tidak terbasuh, basuh ya sampai telinga kada Bapak. Jangan nang anu bener, presisi bener. Telinga aja kada kena. Kayak tukang cat ya. Ya kada apa-apa, telinga terbasuh ada Bapak. Nah, supaya terpenuhi yang wajib-wajib tadi. Malatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wa thalithuha, dan yang ketiga ghuslu yadaihi, membasuh dua tangan. Min kaffaihi wa dhira'aihi, yaitu dari dua telapak tangan dan dhira'nya. Nah, dhira' yang dimaksud di sini berarti dari pergelangan tangan sampai ke siku. Innalillahi angin. Ya, ada apa-apa. Ya, harus ada yang mengikuti berarti, dipegang yang paling pinggir, jaga-jaga. Ya, tambahi Hafiz Ridwan, ikuti. Kita sudah foto hari apa tuh kan? Hari apa ngajar di sini? Foto tuh yang patah tuh.
sudah disampaikan. Tapi ternyata abahnya Habibie lagi hauran, banyak hauran. Bikulli mirfaqin. Nah, setiap mirfaq, setiap siku lil ayah berdasarkan ayat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa yajibu ghaslu jami'i ma fi mahallil fardhi, dan wajib membasuh semua apa yang menjadi tempat yang difardukan untuk dibasuh, min sya'rin wa zufrin wa intola, berupa rambut, kuku, meskipun kukunya itu panjang. Makanya bagus kalau usah panjang kuku itu. Bila panjang dikit tatak, panjang dikit tatak. Tiap hari Jumat tatak. Atau pada salat Jumat, hari Ahad kan, hari Senin kan. Afdal Jumat. Jangan panjang kuku. Banyak anak pinak kena setan di situ. Supaya apa? Banyu itu masuk ke dalam kuku. Udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita dapat cerita itu dari salah seorang guru perempuan, Pak Ustadz di kelas ulun tuh. Ada bebinian siswi, kuku panjang-panjang. Disuruh sholat, pas jadwal sholat kan kita juga yang malah jadwal sholat tuh. Ada mau sholat, alasannya Pak berhalangan. Padahal sudah ada lagi keluar darah haid. Nah, tapi jadi alasan untuk malas-malasan sholat. Jadi harusnya kan bersih, segera mandi. Bahkan kalau ini nih hubungan banat nih. Misalkan bersihnya waktu asar, itu wajib yang zuhurnya digawi juga. Bersihnya waktu isya 4:30 misalkan, darah haidnya bersih 4:30 menjelang subuh, segera mandi, gawi sholat isyanya sekaligus maghribnya. Pas masuk subuh hanya gawi subuhnya. Memang khilaf soal ini, ada ikhtilaf. Ada yang berpendapat kalau bersihnya di waktu asar ya asar aja, kalau bersihnya di waktu isya ya isya saja. Tapi jumhur ulama madahkan kalau bersihnya di waktu asar, asar dan zuhur digawi. Bersihnya di waktu isya meskipun 4:30 menjelang subuh, maghrib dan isyanya digawi. Nah ini ada yang sengaja berlambat-lambat mandi. Alasannya apa? Supaya menghindari sembahyang. Nah, ada opinian di luar sana. Padahal yang ditipu kada siapa-siapa. Yang ditipu dirinya sendiri. Allah kada ditipu. Allah tidak merasa tertipu. Allah tidak merasa rugi. Nya kada sembahyang, kada umuran. Allah kada rugi juga. Nang ruginya seorang. Ya kan? Nya kada menipu gurunya kada mendustai gurunya kada. Inya sedang mendustai dirinya sendiri. Kada siapa-siapa. Karena itu kalaupun dosa terbulik ke diri seorang juga gitu nah. Mun paham hakikat gitu nah. Hakikat itu, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Mudah-mudahan santri di sini khususnya banatnya ada balasan gitu. Di pondok lain tuh sampai ada nang dibuka lawan gurunya. Buka bujuran keluar kada. Dibuka. Ternyata misalkan sudah bersih langsung dimandiin saya ini. Gurunya memandi. Nah itu banat lah. Membanin jangan balasan. Kenapa kada subuh berhalangan Ustaz? Far'un cabang. Law nasiya lu'matan fanghasalat fi tathlithin. Kalau lupa membasuh lu'matan itu sedikit aja, setitik aja, tertinggal atau kada ingat, maka hendaklah yang sedikit itu dibasuh ketika taslis, yaitu ketika membasuh yang kedua, yang ketiga. Nah itu makanya sunnah taslis. Dan kalau dalam mazhab Syafi'i, taslis itu kayak mengusap kepala tuh, sunnah juga 3 kali. Kalau mazhab lain sekali aja. Telinga sunnah juga 3 kali. Kalau di mazhab lain sekali aja telinga tuh, sunnah memang. Kalau nang kepala wajib lah fardu. Tapi mazhab lain ada yang madahkan sekali aja. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i tetap 3 kali. Itu supaya apa? Bila ada nang tertinggal tadi lu'matan tadi itu tertutup dengan fit taslis. Au i'adati wudu'in linisyanin lahu, atau dia mengulang wudu untuk bagian yang lupa tadi. La tajdidin
ihtiyatin, ya bukan dengan tajdid memperbarui dan karena ihtiyat. Nah, dengan diulang itu tadi atau dengan ditaslis ajza'ahu, itu sah, terpenuhi wudunya. Jadi bila ada tertinggal sedikit di wudu basuhan pertama ditutup oleh basuhan kedua. Warabi'uha yang keempat, mashu ba'dir ra'sihi, mengusap sebahagian kepalanya. Kan naza'ati wal bayadil ladzi wara'al udhuni basharin aw sya'rin fi haddihi. Seperti naza'ah. Naza'ah tadi bagian atasnya, ada ubun-ubun apa jambul tadi. Wal bayad bagian alladzi wara'a yang di belakang telinga ini, basharin aw sya'rin, baik kulitnya atau rambutnya, fi haddihi, pada batas kepala. Kan tadi yang di belakang telinga ini bukan wajah, ya. Yang di belakang telinga ini bukan wajah. Meskipun kada ada rambutnya, misalkan diusap, itu sudah dimaksud dengan mashu ba'dir ra'si. Longor sini tadi besulah, nah, habis di sini mining, dilihat dari jauh mencilang. Salah mencilang, sila orang melihat. Nah, sekalinya dahi longor. Nah, kada ada rambutnya sama sekali, diusap sah. Karena itu sudah hitungan kepala. Meskipun kada ada rambutnya. Majlisidin basharin au sya'rin, baik itu kulit maupun rambut. Yang penting di wilayah kepala. Walau ba'da sya'ratin wahidatin, meskipun hanya sebahagian satu helai rambut, hanya setengah helai aja yang diusap, terpenuhi dah lil ayah, berdasarkan ayat. Karena ayat tadi wamsahu bi ru'usikum. Dalam mazhab Syafi'i bi di sana litab'id, untuk menunjukkan sebahagian. Maka akhirnya sebahagian rambut pun dianggap sah. Setengah rambut pun dianggap sah. Nah, itu. Misalkan Alfun mau usap kepala dia. Istilah mana ambil setengah rambut. Nah, misalkan engken tapi mempersulit diri sendiri. Jadi tangan basah masuk. Nah, ini ba'du sya'ratin wahidatin. Istilah benar. Padahal mah gampang malah kan. Nah, ini malah mengalihi diri sendiri. Nah, liwar itu. Jadi karena baknya itu litab'id. Nah, beda mazhab lain yang mengatakan baknya itu liziyadah. Karena itu liziyadah, nanti misalkan mazhab Hanafi itu misalkan harus 1/4 kepala misalkan. Qala Al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi, yambaghi alla yujza aqallu min qadrin nasiyah. Jadi kalau menurut Imam Al-Baghawi hendaklah ya agar terpenuhi itu paling sedikit sekadar ubun-ubun. Nah, itu nih. Ini ubun-ubun. Nah, wahya ma bainan naza'atain, itu naza'atain, pelipis. Ya, ini pelipis lah. Nah, daerah sini. Naza'ah itu daerah sini. Daerah ini pelipis. Nah, ini pelipis. Nah, di sini. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamsah aqalla minha. Karena Nabi kita itu tidak mengusap ya sepaling sedikit dari itu. Aqalla. Jadi Nabi itu paling sedikit mengusap di daerah ini. Ya, baina naza'atain. Wa huwa riwayatun an Abi Hanifah rahimahullahu taala. Dan itu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Wal masyhuru anhu wujubu mashir rubu'i, dan yang masyhur dari Imam Abu Hanifah wajib membasuh 1/4 kepala. Itu tadi daerah sini. Nah, sini 1/4 kepala. Itu pendapat mazhab Hanafi. Wa khamisuha, yang kelima, ghaslu rijlaihi bikulli ka'bin min kulli rijlin. Membasuh kaki setiap ka'bin, ka'ab mata kaki, tulang yang menonjol, tulang yang menonjol di luar bagian mata kaki, itu ka'bin namanya.
min kulli rijlin dari setiap kaki lil ayah berdasarkan ayat. Ya wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ilal ka'bain. Nah, ka'ab. Au mashu khuffaihima atau mengusap dua sepatu bisyurutihi dengan syarat-syaratnya. Dan itu dibahas sudah di takrib ya. Wajibu ghuslu batini thaqbin dan wajib membasuh bagian dalam dari lubang wasyaqqin dan sobekan atau luka. Nah, itu wajib dibasuh. Kalaunya luka ditutup perban atau ditutup handiplas dibuka. Kalau tidak dibuka aturannya seperti yang sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Faraun cabang law dakhalat syaukatun fi rijlihi wa dhahara ba'daha. Ini kasus kalau syaukah jarum atau duri masuk atau menancap pada kakinya wa dhahara ba'daha dan sebagian itu masih nampak. Sebagian dari syaukah itu masih nampak. Wajaba qal'uha wa ghuslu mahalliha. Maka jarum itu wajib dicabut qal'uha. Atau duri tadi itu wajib dicabut. Wa ghuslu mahalliha dan dibasuh tempat ya lubang tempat bekas jarum atau duri tadi. Li'annahu sara fi hukmi dhahiri. Karena ketika itu sara ya. Sara itu kan af'al litahawul, katalah di mulakhas menjadi ya fi hukmi dhahir menjadi hukum luar kulit luar. Fa inis tatarat kulluha jika dia tertancap semuanya masuk semua jarum itu kesusuban misalkan kesusuban ulin masuk pada tangan sarat fi hukmil batini maka hitungannya benda itu di dalam. Fayasihul wudu'uhu maka sah wudu'nya. Itu ada bebinian, ada alat kontrasepsi namanya implan. Nah, implan itu ada zat kimia tertentu dimasukkan di bawah kulit, biasanya daerah sini. Ada beberapa jarum gitu dimasukkan. Nah, itu berarti sudah masuk sebijian. Amonnya infus, jarumnya masuk sebagian. Bak duha dari itu. Kalau infus ya jangan dicabut. Infus cabut jadi masalah. Maka orang yang berinfus hukumnya seperti yang kemarin kita bahas. Seperti orang yang diperban. Walau tanaffata kalau ternyata bengkak fi rijlin pada kakinya au ghairihi atau selain kaki, tangankah kakikah lam yajib ghuslu batinihi malam yatasyaqqaq ya maka tidak wajib membasuh bagian dalamnya ini bengkak nih misalkan karena kemasukan potongan ulin gitu. Maka tidak wajib membasuh bagian dalamnya malam yatasyaqqaq sebelum dia pecah sebelum dia terbuka terbelah fa in tasyaqqaqa wajaba ghuslu batinihi kalau dia pecah yang bengkak tadi itu maka wajib dibasuh bagian dalamnya malam yartatiq ya, sebelum dia menutup kembali. Tanbihun peringatan zakaru fil ghusli mereka menyebut di dalam ghusli zakarun misalnya ulama ya sebagian ulama mengatakan mengenai membasuh ini annahu yu'fa an batini uqadis sya'ri ada yang berpendapat dimaafkan ya an batin bagian dalam uqadis sya'ri uqad jamak dari aqdun makanya ada uqdatul kubra ikatan rambut binian biasanya ini dikepang kepang tuh bahasa Indonesia bahasa Banjarnya apa kepang dianyam bahasa Indonesia juga bahasa Indonesia bahasa Banjar dijarat kalau dijarat itu sekedar diikat nah kalau dikepang itu ini Labuan Banin biar tahu mang kepang tuh rambut
dibagi 3 bagian. Bagian satu, bagian tengah, bagian kiri. Lalu yang kanan pindah ke kiri. Yang kiri pindah ke kanan. Lalu yang tengah ke sini. Nah, begitu susnya. Nah, itu namanya dikepang. Jelas lah. Nah. Bahkan yang jenggotnya panjang-panjang ada yang dikepang. Ada kan? Nah, siapa dulu? Ahmad Dhani. Ya, Ahmad Dhani sampai jenggotnya dikepang. Ada lagi siapa tuh? Ya banyak bukan artis. Nah, ada yang berpendapat itu yu'fa, dimaafkan kalau airnya tidak masuk ke bagian dalam kepangan gitu. Ai idzan aqada bin nafsihi, yaitu jika dia mengikatnya sendiri. Wa ulhiqa biha, itu alasannya karena disamakan manibtuliya binahwi tabawu'in, bagi orang yang tertimpa ubtulia, ya kena bala. Bala apa bin nahwi tabu'in. Tabu'in itu tabu' itu itu adalah duwaibah, serangga duwaibah min jinsil qirdan. Jadi dari jenis kutu. Itu kutu rambut. Nah, saking banyaknya kutu, anak bepinak sehingga menutupi pangkal rambut. Nah, itu liwar tuh, kada suah besisir kutu tuh. Ya, biasanya bebinian. Yang banyak kena kutu rambut tuh biasanya bebinian. Karena bebinian tuh rambutnya panjang, lalu tertutup, jadi lembab. Nah, senang tuh kutu tinggal di situ. Jadi ini rambut apa kebun binatang. Ya, itu harus rajin-rajin sisir rambut. Kalau banin gampang solusinya, gundul. Kalau banat masalah, digundul. Ya. Lasiqa bi usuli sya'rihi. Nah, yang dia bertelur tadi lasik, menempel di usuli sya'rihi, di pangkal rambutnya, hatta man'a wusulal ma'i ilaiha, hingga menghalangi sampainya air ke rambut tadi, pangkal rambut, kulitnya ya. Walam yumkin izalatuhu, dan tidak memungkinkan untuk menghilangkannya. Ini kalau mandilah ghuslu, mandi kasusnya ini. Nawaitu ghusla, kan mandi, kan disiram kepala. Waqad sarraha Syekhu Syuyukhina Zakaria Al-Ansari, ya, Syekhul Islam, sungguh telah memperjelas pendapatnya Syekh dari Syekh kami, jadi gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi Syekh Zainuddin ini kan berguru kepada siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami belajar dengan Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi Syekhu Syuyukhina, guru daripada guru-guru kami, menjelaskan bi annahu la yalhaqu biha. Itu tidak boleh disamakan dengan kasus kutu rambut. Bal alaihi tayammum, tapi wajib atasnya dia tayammum. Itu kalau mandi wajib penuh rambutnya dengan kutu rambut. Lakin qala tilmiduhu syekhuna, akan tapi berkata muridnya, yaitu guru kami, yaitu Syekh tadi siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Walladzi yattajihu, dan yang searah dengan beliau, ya, sependapat dengan beliau, al-afu itu dimaafkan lid darurati, karena darurat. Jadi perempuan yang berkepang tadi itu disamakan dengan orang yang kena kutu rambut. Tapi kalau kita renung-renung beda ya. Berkepang itu kan sengaja. Kalau kutu rambut itu kan memang penyakit, dan kepang itu bisa dilepas. Jadi untuk ikhtiyaton, ya untuk kehati-hatian, banat yang khususnya ketika mandi wajib, ya dilepas kepangnya, gitu ya. Sadisuha, yang keenam, tartibun, kita tolongkanlah sedikit. Kama dzukira, sebagaimana disebutkan, min taqdimi ghusl wajhi, yaitu dari mendahulukan basuh wajah, fal yadain, kemudian dua tangan, farra'si, kemudian mengusap kepala, farijlaini, basuh kaki, lil itba, karena mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau ghasama muhditsun,
Kalau orang yang berhadas itu menyelam, walau fi ma'in qalilin, meskipun di dalam air yang sedikit, biniyatin mu'tabaratin mimma marra, dengan niat yang mu'tabar, yang teranggap sebagaimana telah lewat tadi yang sudah disebutkan, niatnya bercebur ke sungai, nawaitul wudu ala fardhil akbari fardhilillah taala. Jangan. Siapa di sini yang rajin menyelam? Riza di Sungai Berangas, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala. Nah, sudah masuk tertib kada hitungannya. Nah, itu bahasanya ajza'ahu anil wudu. Nah, itu mencukupi terhitung wudu. Walau lam yamkuth fil inghimas, meskipun dia tidak bertahan, tidak menyelam lawas zamanan waktu tertentu yang mungkin fi tertib, yang memungkinkan dia tertib. Jadi sekedar menyelam lalu naik lagi, dah suci ya sudah. Itu cara paling praktis tuh. Naam, benar, lawi kita salah biniyatihi yushtaratu fihi tertib haqiqatan. Ya, kalau dia mandi itu diniat, dengan niatnya itu disyaratkan tertib secara hakikat. Walam yadurru nisyatu la'matin aw luma'in fi ghairi a'dha'il wudu'i. Jadi tidak berbahaya, tidak apa-apa lupa membasuh satu titik atau beberapa titik pada selain anggota-anggota wudu. Bal law kana ala ma'ada a'dha'ahu mani'un, bahkan kalau andainya ada pencegah ya, tapi selain a'dha' lah, selain anggota wudu, kasyam'in seperti lilin, lam yadur, maka itu tidak membahayakan. Kamas tadhhurahu syaikhuha, sebagaimana yang itu harusnya kamas tadhharahu syaikhun, sebagaimana yang diperjelas oleh guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami. Walau ahdatha wa ajnaba ajza'ahu al-ghuslu anhuma biniyatihi. Kalau ada yang berhadas atau junub, ya, maka cukup dengan mandi anhuma, yang dengan tadi bercabur tadi, biniyatihi, dengan niatnya, dengan dua niat, niat wudu sekaligus niat mandi wajib. Wala yajibu tayakkunu umumil ma'i jami'an al-udwi, dan tidak ada kewajiban untuk yakin ya dengan seyakin-yakinnya terumum, meratanya air untuk seluruh anggota. Bal yakfi ghalabatu dhanni bihi, tapi cukup dengan dugaan kuat, ghalabatu dhann. Far'un law syakkal mutawaddi'u awil mughtasilu, kalau ragu orang yang berwudu atau orang yang mandi itu, fi tathhiri udwin qabla al-faraghi, dari sucinya udwin anggota wudu, qabla al-faragh sebelum dia tuntung, min wudu'ihi selesai dari wudunya, au ghuslihi atau dari mandinya, tahharahu, maka dia terhitung suci sudah, meskipun syak, ada ragu. Jadi wa kadzama ba'dahu fil wudu, hal itu demikian pula kalau dia sudah selesai berwudu, au ba'dal faraghi min tuhrihi, atau dia selesai dari bersucinya, lam yu'athir, itu tidak berpengaruh. Jadi kalau sudah yakin, sudah tuntung, sudah terbasuh semua, tiba-tiba kok selesai lalu ada muncul keraguan, itu jarsidin sudah dianggap sah, sudah lam yu'athir, keraguannya tidak mempengaruhi. Walau kana syakku fin niyati, meskipun syaknya itu dalam niat, sudah niat katalah, tapi padahal di awal tadi sudah gitu, lam yu'athir aidan alal aujah, maka itu tidak berpengaruh juga ya, menurut al-aujah, menurut satu pendapat, sejumlah pendapat. Kama fi syarhil minhaj, sebagaimana dalam syarah minhaj li syekhina, oleh guru kami. Wa qala, dan beliau berkata, fihi qiyasu ma ya'ti fi syakki ba'dal fatihati qabla ruku'i. Itu qiyas, padanya ada qiyas. Ma ya'ti, seperti apa yang datang pada keraguan setelah Fatihah qabla ruku'. Sudah baca Fatihah, tapi timbul ragu, ini sudah belumlah. Nah, maka annahu law syakka ba'da udwin fi asli ghaslihi lazima i'adahu.
Jadi kalau sebelum ruku ragu sudah baca Fatihah atau belum, biasanya sudah. Nah, tapi ada ragu, maka itu sudah dianggap sudah. Itu Jasidin, dikias kepada itu. Tapi kalau misalkan hendak i'adah juga, mengulang Fatihah karena ragu, boleh juga. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Imam panjang benar bacaannya, misalkan An-Naba tuntung 40 ayat, kayak subuh tadi. Nah, lalu akhirnya ragu, sudah juga kata bagus banget bacaan, jadi akhirnya ragu-ragu terbaca juga Fatihah karena menikmati bacaan imam, saking bagusnya bacaan. Lalu ragu, sudah belum terbaca Fatihah. Kalau ragu, tapi sebelumnya memang biasanya kita baca Fatihah, tuntung amin langsung baca Fatihah, tidak apa-apa ragu ini. Tidak mencacati, tidak membahayakan tidaknya sholat. Tapi kalau dia ulang, baik dibaca jangan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, ya, boleh diulang. Baca Fatihah diulang boleh, karena sebab ragu. Annahu law syakka ba'da udwin fi asli ghaslihi lazimahu i'adatuhu au ba'dihi lam yalzamhu fal yuhmal kalamuhum al awwalu ala syakki fi asli udwi la ba'dihi. Kalau ragunya itu setelah udwin, ya, setelah satu bagian anggota tubuh, bukan bagian, anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika wudu. Fi asli ghaslihi, pada pokok basuhannya, maksudnya belum berataan, ya, wajah belum berataan, asalnya itu. Tangan belum berataan, maka lazimahu i'adatuhu, wajib mengulangnya. Au ba'dihi, tapi kalau sebahagiannya, tadi sebahagian tangan sudah belumlah. Au ba'dihi, sebagian udwin lam yalzamhu, maka itu tidak wajib mengulang. Fal yuhmal, maka dibawa atau diarahkan kalamuhum, ucapan mereka al awwalu ala syak, yang pertama syak itu fi aslil udwi la ba'dihi, yaitu pada pokok, pada asal anggota wudu, bukan pada sebahagiannya. Jadi kesimpulannya, kalau ragunya itu pada sebahagiannya Jasidin, maka sudah mencukupi, kada harus diulang. Tapi kalau ragunya itu seberataan tangan belum dibasuh, seberataan wajah belum dibasuh, maka hendaklah diulang. Lazimahu i'adatuhu. Wallahu ta'ala alam. Minta halal, minta ridha. Kalau salah baca, salah terjemah, salah syarah, mudah-mudahan Allah mengampuni ulun, mengampuni pian berataan. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati wassalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.